Halo semuanya, selamat datang di Beside Me Podcast. Hari ini saya sebagai moderator Ainul Mardiah kedatangan bintang tamu spesial, Presiden BEM Mahasiswa Fakultas Bahasa dan Ilmu Komunikasi Muhammad Faizul Hanan. Oke. Halo Kak Hanan. Halo Mbak Ina. Hari ini kita akan membahas tentang dunia ilmu komunikasi. Mungkin pertama-tama kita langsung membahas, kira-kira Mas Hanan bisa jelasin nggak apa itu ilmu komunikasi? Ya, jadi terima kasih Beside Me Podcast. Saya udah diundang ke podcast kalian nih. Kayaknya asik banget nih Beside Me Podcast ya. Iya. Ini podcast yang ngomongin tentang ilmu komunikasi gitu Mbak. Oke. Mungkin kalau buat ini jangan terlalu jauh dulu ya teman-teman, kenalin dulu. Saya Muhammad Faizul Hanan di FBK. Saya diamanahi jadi Ketua BEM di Fakultas Bahasa dan Ilmu Komunikasi. Nah, sebagai pribadi saya adalah sedang berada di program studi Ilmu Komunikasi saat ini. Nah, tadi yang disinggung adalah pertanyaannya, apa itu ilmu komunikasi? Kan Mas Hanan di sini sebagai mahasiswa semester 4 Iya. ilmu komunikasi kan. Nah, jadi ilmu komunikasi adalah seni dalam berinteraksi ke seseorang begitu. Jadi bagaimana kita dalam berinteraksi itu ada yang namanya ilmunya, nggak hanya asal ngomong atau gimana. Kalau yang kita telah pelajari menurut salah satu autor atau tokoh di dalam ilmu komunikasi itu ada dari Harold Laswell. Nah, beliau mengatakan kalau komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator, kita sebagai komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Jadi kayak kita ngomong ke orang dan omongan kita tuh dia dapat feedback seperti apa, ingin gitu kali ya. Jadi kayak Simpel kita ya Mas Hanan ya. Iya, jadi ngomong. nah podcast ini juga proses komunikasi teman-teman. Jadi apapun di kehidupan kita pasti ada yang namanya proses komunikasi gitu sih. Bener-bener. Jadi selanjutnya aku mau nanya sama Mas Hanan. Kan ini udah 4 semester ya, berarti totalnya 2 tahun. 2 tahun lah ya. Kira-kira selama jadi mahasiswa semester 4 sama 2 tahun ini, Mas Hanan udah ngapain aja di Ilkom? Maksudnya kayak tugasnya atau? Jadi kalau dari semester 1 sampai semester 4 sih udah dapat banyak mata kuliah ya. Pasti yang penjurusan ke tadi ilmu komunikasi. Nah, kalau di semester 1 sama 2 itu pasti belajar tentang kayak pengantar-pengantar aja. Kayak misalkan ada pengantar jurnalistik, pengantar psikologi gitu. Maksudnya yang dasar-dasar dulu. Nah, terus nanti di semester 3 dan 4 itu mulai ke penjurusan. Kalau saya sendiri ngambilnya penjurusan marketing communication. Nah, di situ lebih ke arah public relation, terus PR strategi juga, manajemen PR. Arahnya memang ke arah marketing gitu sih yang tadi ya penjurusannya. Itu sih. Boleh nggak kira-kira di-spill jadi kenapa milih marketing communication? Oke. Kenapa Markom? Jadi menurut saya ya, karena Markom ini sekarang banyak dibutuhkan di berbagai perusahaan kan. Pasti yang namanya brand itu harus menjaga citra brand mereka biar lebih bagus. Nah, saya punya keinginan untuk berada di bidang itu, untuk menjaga citra brand mereka supaya lebih baik lagi, mungkin gitu. Dari situ sih saya pengennya gitu. Kalau Mbak Ina penjurusannya apa sekarang? Sama. Markom juga ya? Markom juga. Gimana ya? Jadi anak Markom gimana? Pusing banget ya. Jadi anak Markom tuh selama 1 tahun ini semester 3, 4 ya. Itu tugasnya banyak banget sih. Banyak banget ya? Apalagi kalau sambil ikut organisasi. Nah, Mas Hanan ini Nah, itu sih. kan jadi presiden BEM mahasiswa. Waktunya tuh kayak gimana? Mungkin kalau masalah manajemen waktu ya, itu pintar-pintar dari kitanya sendiri sih. Kalau aku sendiri mungkin bisa dibuat jadwal sih. Kalau misalkan hari ini ada agenda apa, besok ada agenda apa, jadi lebih ke distrukturin kayak mungkin prioritas yang mana dulu yang kita dahulukan gitu. Kalau misalkan di organisasi memang lagi ada yang urgent, kita prioritaskan tadi organisasi dulu. Kalau memang nanti di perkuliahan harus memang ada yang urgent dan itu yang memang pasti kan, karena kita tujuan kuliah bukan untuk berorganisasi sebenarnya. Kita tujuan kuliah itu memang untuk tadi belajar. Jadi ya harus pintar-pintar bagi. Pasti nggak mungkin dalam 1 hari atau 1 minggu itu full perkuliahan, nggak mungkin sih. Pasti ada waktu luang untuk kita tadi berorganisasi, lebih
menjalin relasi ke teman-teman yang lain gitu sih. Nah bener banget, buat teman-teman di Side B Podcast bisa tahu ya kira-kira gimana caranya ngatur waktu kalau misal kalian itu ikut organisasi juga perkuliahannya padat banget. Nah gitu sih. Kalau Mbak Ina ada ikut organisasi nggak nih di FBK? Ikut juga? Lebih ke BSO. Oh BSO tuh kayak eskul ya? Iya, jadi lebih santai sih dibanding kalau organisasi. Ikut BSO apa? Vikomedia. Vikomedia, berarti arahnya ke broadcasting malah? Tapi ngambilnya arahnya ke broadcasting, tapi ngambilnya ada yang divisi magazine. Jadi lebih ke buat berita. Iya. Berarti bagus malah. Jadi di ilmu komunikasi Unisula nggak hanya bisa belajar satu penjurusan berarti ya. Betul. Jadi walaupun kita anak Markom, jadi teman-teman walaupun kita anak Markom, kita juga bisa belajar tentang broadcasting di BSO Vikomedia tadi. Jadi seru banget lah nih di ilmu komunikasi Unisula gitu. Jadi ini lebih ngarahnya ke prospeknya dikit-dikit. Tapi kira-kira Iya Mas Nenan boleh di-spill prospek kerja anak ilmu komunikasi di Markom. Markom ya. Kalau Markom tadi menjadi badan PR. Jadi ada tim PR, pasti di perusahaan tuh ada yang namanya PR, Public Relation tadi ya, menjalin kerjasama dengan banyak stakeholder, dengan berbagai banyak pihak, itu yang namanya PR. Nah, di Markom juga nggak hanya itu, kita juga bisa menjadi marketing analyst. Kayak misalkan kita menjadi tim marketing dari suatu perusahaan, itu penting banget pasti. Yang namanya brand harus ada yang namanya promosi tadi. Mungkin dua itu cukup besar sih, maksudnya andil di perusahaan. Jadi itu prospek yang kerja yang menarik lah. Jadi kayak ini ya tugas kita di semester 4 Iya. manajemen public relation. Jadi teman-teman ini berhubungan saya sama Mas Danan itu sama ya semesternya, semester 4 di ilmu komunikasi. Jadi ya gitulah, seru lah jadi anak Markom gitu. Nah, sekarang saya mau tanya sama Mas Danan, di ilmu komunikasi kira-kira menurut pendapat Mas Danan tentang kebebasan berpendapat itu kayak gimana? Di fakultas kita sendiri? Iya. Atau gimana? Boleh secara luas umum? Mungkin ya tadi ya, kebebasan berpendapat itu pasti semua orang harus bisa bebas berpendapat, karena opini itu tidak ada yang salah. Opini itu ya karena emang sudut pandang kita. Jadi seharusnya tapi tidak boleh melanggar tadi ya, seks dan sara itu juga pasti nggak boleh. Nah gitu. Kebebasan berpendapat emang harus penting, maksudnya itu hal yang penting di kehidupan lah. Masa kita harus dibungkam gitu. Benar sekali, kita juga nggak boleh melanggar hukum sih, meskipun kita berpendapat tadi. Iya. Nah Kak Henen, tadi kan kita udah bahas soal marketing communication, salah satu penjurusan di ilmu komunikasi. Selain marketing communication, apa lagi? Nah, di ilmu komunikasi Unisula di sini ada 3 penjurusan nih. Ya mungkin kalau di tahun kita kayaknya baru 2 ya, marketing communication sama broadcasting. Nah, yang tahun depan teman-teman yang mau ikut join nih ke ilmu komunikasi Unisula, ada penjurusan baru yang namanya creative media atau content and creative media lah itu. Nah, mungkin kalau di broadcasting tadi karena kita di Markom itu marketing ya, dan nanti di broadcast adalah di bagian produksinya. Jadi kayak Mbak Ina ikut Vikomedia, itu ada sedikit-sedikit belajar tentang broadcasting. Jadi broadcasting adalah penyiaran. Teman-teman belajar namanya di industri penyiaran seperti reporter, terus voice over, terus fotografi, videografi. Nah, semua itu diajarin di broadcasting journalism. Nah, gitu sih. Iya bener banget teman-teman. Jadi kalau semisal kalian minat gitu ya masuk ke BSO, Badan Semi Otonom, kalian bisa masuk ke Vikomedia karena di sana juga dilatih tentang broadcasting, ada juga tentang marketing communication. Kayak yang saya masukin itu divisi magazine. Jadi kayak buat berita juga kita tetap diajarin hal yang meranah ke bidang marketing communication. Oke. Nah, Mas Danan, kira-kira keuntungan masuk di ilmu komunikasi Unisula itu apa? Keuntungan yang pasti yang pertama adalah ilmu lah ya. Ilmu tuh pasti, karena kita memang sekolah atau mencari ilmu tuh di ilmu komunikasi ini memang mencari ilmu, jadi benefit yang didapatkan pasti ilmu yang bermanfaat. Terus kalau di Ilkom ini yang paling aku highlight sih mungkin dosennya sih ya, asik-asik kayak nggak yang ketinggalan zaman, jadi bisa ngikutin
alur kehidupan kita. Jadi kayak update aja gitu dosennya. Jadi seru-seru aja kalau di ilmu komunikasi Unisula. Dan yang terpenting untuk fasilitas di ilmu komunikasi juga lumayan, kita difasilitasi dengan baik di ruang kelas dan ruang belajarnya gitu sih. Nah teman-teman bisa di podcast kalian kan udah dengar gitu menurut Mas Henan tuh apa itu ilkom, masuk ilkom, terus kira-kira di ilkom ngapain aja. Nah makasih buat Mas Henan yang udah meluangkan waktu ya jadi narasumber di acara Bisa di Podcast, sudah berbagai wawasan, pengalaman selama di sini. Makasih Mas Henan. Iya, sama-sama. Dan juga buat pendengar Bisa di Podcast, semoga ini bisa menjadi menginspirasi sama informasi untuk kalian yang mungkin masih bingung buat masuk kemana maba 2025 2024 dong. 2025 nggak sih? 2024 ya? Bagus nih, bagus. Fase 2025 guys. sorry nanti kita rasanya Nggak apa-apa, paling kita masukin. iya udah tuh Terus nah tadi ya mau maba 2024 terus maba 2024 yang bingung kira-kira mau masuk di penjurusan apa atau universitas apa, kalian bisa langsung milih ke Ilkom Unisula nggak sih? Iya betul. Nah, oke. Tadi kan udah dijelasin ya keuntungannya apa aja tentang Ilkom Unisula. Oke. Dah. Ya, terima kasih juga Mbak Ina sama Bisa Edit Podcast. Semoga podcast yang lancar ya. Penontonnya banyak. Oke, halo, see you teman-teman. Terima kasih. Halo.